Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube A6 Sani. Kali ini kita membahas tentang cara membuat surat gugatan cerai secara gratis tanpa perlu menyewa pengacara, tanpa perlu mengeluarkan uang ratusan atau bahkan jutaan. Dalam hal ini, seorang istri mengajukan cerai kepada suami. Cara yang pertama sangat mudah. Kita pergi ke pengadilan agama, lalu menuju meja informasi dan memohon untuk mendapat pelayanan pos bantuan hukum. Maka meja informasi tersebut akan mengarahkan kita untuk mendapat pelayanan pos bantuan hukum. Cara yang kedua yaitu, apabila pengadilan tersebut tidak menyediakan jasa pos bantuan hukum, kita dapat membuat surat gugatan cerai tersebut secara gratis seorang diri. Caranya sangat mudah. Kita hanya memerlukan buku nikah asli dan KTP. Untuk membuat surat gugatan secara gratis dan mudah tersebut, kita harus memperhatikan 3 unsur. Yang pertama, yaitu identitas para pihak. Identitas tersebut, yang mana dalam hal ini istri yang mengajukan, kita harus sesuaikan dengan identitas yang tertera dalam buku nikah dan KTP. Ini poin pertama yang harus kita perhatikan. Poin kedua yaitu posita, dan poin ketiga yaitu petitum. Harapan kita atau tuntutan kita untuk dikabulkan oleh ketua pengadilan. Oke, langsung saja dalam membuat surat gugatan ukuran font 12 dengan tema area, di mana kita tinggal tanggal berapa kita mengajukan surat gugatan cerai tersebut, di pengadilan mana kita mengajukan. Kalau misalnya kita tinggal di Bandung, masukkan ketua pengadilan Bandung. Kalau misalnya Jakarta, ya Jakarta. Yang dalam hal ini Marni mengajukan gugat cerai dengan ayahnya bernama Jamal, di mana tempat tanggal lahir, niknya, pekerjaan, dan tempat tinggal domisili Marni harus sesuai dengan identitas. Dan di sini juga diterakan nomor KTP yang mengajukan seorang istri disebut penggugat. Dalam hal ini mengajukan gugatan kepada suaminya, nama ayah suaminya itu Rabahin, di mana tempat tanggal lahir suami dan niknya berapa, pendidikannya apa, dan agamanya, pekerjaan, dan tempat tinggal suami harus sesuai dengan identitas. Dan suami disebut tergugat. Yang poin keduanya yaitu penggugat tergugat telah melangsungkan pernikahan. Apabila kita lupa, kita bisa melihatnya dalam buku nikah, biasanya dalam halaman 2 bagian atas. Di sana tertera tanggal kita menikah. Kita bisa melihatnya di buku nikah di hadapan pegawai pencatat nikah, di mana kita menikah dituliskan di sana dengan nomor buku nikah. Apabila kita lupa, kita bisa melihat juga di buku nikah halaman 2 bagian atasnya itu, dan tanggal tercatatnya biasanya itu dituliskan di akhir halaman terakhir buku nikah. Halaman terakhirnya biasanya di poin ini ya, dia menikah tanggal 17 November, kita salinkan apabila kita lupa tanggal tercatat buku nikah kita. Walaupun keduanya itu bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di mana, dituliskan, dan bahwa selama membangun rumah tangga dia memperoleh berapa orang anak. Kalau 1 buat 1, kalau misalnya 2 buat 2, di mana tempat tanggal lahir anak tersebut. Baik, langsung ke poin selanjutnya, bahwa pada rumah tangga berjalan rukun dan harmonis. Lalu sejak kapan terjadi perselisihan? Apa alasan-alasan seorang istri mengajukan cerai kepada suaminya? Bisa dibuat di sini. Bisa alasan nafkah, bisa alasan cemburu, dan apa yang membuat seorang istri untuk menggugat suaminya bisa dituangkan dalam surat gugatan tersebut, sehingga ini bisa jadi pertimbangan oleh majelis hakim kapan terjadi perselisihan, kapan terjadi pertengkaran. Di poin kedua ini dituangkan secara keseluruhan oleh seorang istri. Dalam hal ini sesuaikan dengan peristiwa yang kalian alami, dan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung
ini sesuai dengan domisili kita apabila kita tinggal Jakarta. Dan selanjutnya poin ketiga itu petitum. Tuntutan kita itu biasanya Ben Sukro ini istri mengajukan kepada suaminya Bahar, dan yang mengajukan penggugat Marni. Dalam hal ini seorang Marni mengajukan kepada suaminya. Poin-poin kuning ini bisa kalian ubah dan sesuaikan dengan yang kalian alami ya, dan sesuaikan identitas kita ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.